Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Safitri, NIM 1751052 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu rekayasa perangkat pemberian air minum otomatis pada peternakan ayam petelur berbasis microcontroller. Adapun poin-poin yang saya sampaikan, yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga batasan masalah, yang keempat penjelasan metode, yang terakhir demo alat. Di latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini melaju dengan sangat cepat. Dalam kehidupan manusia, tidak dapat terlepaskan dari kemajuan teknologi sehingga kebutuhan manusia semakin meningkat. Berbagai alat diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan yang berkembang di bidang peternakan, khususnya peternakan ayam petelur. Pemberian air minum ayam harus diperhatikan tepat waktu. Apabila peternak memiliki jumlah ayam yang banyak dan kandang ayam yang luas, maka peternak memerlukan yang lebih banyak waktu untuk memberikan air minum ketika air minum berkurang. Proses pemberian air minum untuk ayam petelur pada umumnya dilakukan oleh peternak ayam dengan mengecek satu persatu wadah air minum ayam. Masalah sering terjadi pada peternak ayam apabila wadah air minum yang berbeda, kekurangan air, maka peternak ayam memberikan air minum secara manual dengan memutar keran air dan harus memperhatikan air yang mengalir pada wadah yang berbeda agar tidak tumpah. Masalah lain yang timbul yaitu ketika peternak ayam lupa mengecek wadah air minum ayam, maka dapat menghambat produktivitas ayam dan produksi telur. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan membuat sebuah alat yang dapat bekerja secara otomatis yang apabila wadah air minum ayam sudah hampir habis, maka air akan mengalir secara otomatis, dan apabila air penuh maka air tidak akan mengalir. Selanjutnya permasalahan. Permasalahan yang terjadi, pemilik peternakan ayam masih mengecek satu persatu wadah air minum, sehingga memberikan air minum ayam dengan cara manual, memutar keran air, dan sering terjadi pada peternakan ayam lupa mengecek wadah air minum ayam apabila air minum hampir habis. Hal itu tentu tidak efektif dan mengharuskan pekerjaan berada di lokasi kandang ayam setiap saat. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang dimiliki pada penelitian, yang pertama, menggunakan microcontroller sebagai pengendali komponen. Yang kedua, sensor yang digunakan untuk mengukur jarak atau ketinggian air menggunakan sensor jarak. Yang ketiga, solenoid valve sebagai alat untuk membuka dan menutup aliran air. Yang keempat, menggunakan rangkaian relay untuk menghidupkan dan mematikan solenoid valve. Yang terakhir, menerapkan metode black box dan skala Likert. Selanjutnya, penjelasan metode. Metode black box adalah memfokuskan pada keperluan fungsional dari sistem. Karena uji coba black box memungkinkan pengembangan sistem atau aplikasi untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional atau program. Skala Likert merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap pendapatan. Dengan skala ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Selanjutnya, saya akan mendemokan alat saya.
Sebelum saya mendemokan alat, saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang saya gunakan pada penelitian saya. Baiklah, di sini saya menggunakan Arduino Atmega 2560 sebagai pengendali komponen. Selanjutnya, saya menggunakan dua sensor SAP untuk mendeteksi jarak ketinggian air pada wadah air minum ayam. Di sini saya menggunakan solenoid valve untuk membuka dan menutup aliran air pada wadah 1 dan wadah 2. Selanjutnya, rangkaian relay untuk menghidupkan dan mematikan solenoid valve. Cara kerja alat saya menggunakan dua wadah yang berbeda. Di sini saya menggunakan dua sensor SAP. Yang pertama, sensor SAP 1 untuk wadah 1 dan sensor SAP 2 untuk wadah 2. Apabila sensor SAP mendeteksi di mana air minum ayam yang berkurang atau belum sama sekali terisi pada wadah 1, maka solenoid valve akan terbuka secara otomatis dan air mengalir secara otomatis untuk mengisi wadah 1. Begitu pula pada wadah kedua, apabila sensor SAP 2 mendeteksi air pada wadah 2 yang masih berkurang, maka solenoid valve akan terbuka secara otomatis. Air yang mengalir secara otomatis untuk mengisi air pada wadah kedua. Untuk mengetahui apabila solenoid valve yang kondisinya mati atau hidup, di mana kondisi solenoid hidup itu ditandai dengan bergetar, artinya di mana air minum ayam berkurang pada wadah tersebut. Apabila kondisi mati, artinya solenoid tidak bergetar, di mana air minum ayam masih banyak. Di sini kondisi solenoid valve bergetar, artinya di mana air minum pada wadah tersebut berkurang. Sensor SAP 1 mendeteksi jarak air minum pada wadah tersebut berkurang, maka air mengalir secara otomatis. Proses air yang mengalir pada wadah 1. Begitu pula untuk wadah yang kedua, air yang masih sedang mengalir. Pada wadah ke-1, air yang sudah tidak mengalir, artinya air pada wadah ke-1 sudah penuh, maka solenoid valve akan mati dan tidak bergetar lagi. Begitu pula wadah yang kedua, air yang sudah tidak mengalir dan solenoid valve yang tertutup dan tidak bergetar lagi, maka wadah yang kedua air yang sudah penuh. Selanjutnya, untuk mengetahui pada wadah 1 dan wadah 2, apabila air minum ayam yang masih penuh ditandai dengan lampu LED relay yang masih menyala.
Dan apabila air pada wadah 1 dan wadah 2 yang berkurang, maka lampu relaynya akan mati. Itulah tadi presentasi dan demo alat pada penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.